ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dan 6 prinsipnya. Halo rekan-rekan premisis, apa kabar? Sudah lama ya rasanya kita tidak membahas seputar ISO sebagai upaya konsistensi dalam memberikan mutu. Sejauh ini, ISO mana sajakah yang sudah rekan-rekan terapkan di perusahaan atau organisasi Anda? Coba tulis di kolom komentar ya. Pada kesempatan kali ini, tim Premises Consulting akan membahas tentang ISO 14001 sebagai sistem manajemen lingkungan. Mengapa perlu dibahas? Karena akhir-akhir ini isu lingkungan sedang cukup marak. Mungkin rekan-rekan menyadari juga bahwa banyak pro dan kontra terhadap pembangunan yang didasari oleh dampak lingkungan setelahnya. Sebenarnya, untuk menjaga keseimbangan alam dan juga bentuk pertanggungjawaban dari sebuah pembangunan maupun kegiatan industri, sudah banyak peraturan negara yang membahasnya. Termasuk yang tidak boleh ketinggalan adalah Lembaga Standarisasi Internasional ISO yang menerbitkan ISO 14001 dan berlaku secara global. ISO 14001 adalah standar sistem manajemen lingkungan dengan landasan bagaimana perusahaan atau organisasi dapat terus berkembang bersamaan dengan adanya kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam serta bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Sejarah ISO 14001. Sebelum menjadi ISO 14001 2015 yang kita kenal saat ini, ISO 14001 pertama kali dirilis pada tahun 1996 untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan. Kemudian pada tahun 2004, ISO 14001 mengalami revisi untuk pertama kali dan dilanjut pada revisi kedua pada tahun 2008 hingga terakhir di versi paling update yaitu pada tahun 2015 atau tepatnya 15 September 2015. Perubahan atau update ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang, di mana risiko dan dampak lingkungan juga semakin beragam serta bisa berubah. Melalui ISO 14001 2015, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen lingkungan dengan siklus Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Dasar hukum pengelolaan lingkungan. Seperti sudah disebutkan di awal, bahwa selain ISO 14001 2015, negara sendiri sudah memiliki berbagai peraturan dengan fokus pada pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan-peraturan tersebut antara lain seperti yang ada di tabel berikut. Oke, selanjutnya mari kita mulai ke pembahasan 6 prinsip sistem manajemen lingkungan dalam ISO 14001 2015 yang didasari pada prinsip Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Satu, kebijakan lingkungan. Dalam proses penerapan sistem manajemen lingkungan, perusahaan atau organisasi diminta untuk membuat kebijakan yang terdokumentasi dan bisa dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait secara menyeluruh. Tidak terlepas juga kepada masyarakat sekitar. Kebijakan yang dibuat ini diharuskan mencakup komitmen perusahaan atau organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, pencegahan terhadap risiko pencemaran, dan mematuhi peraturan serta membuat kerangka kerja demi mewujudkan tujuan dan sasaran.
2. Perencanaan. Pada prinsip perencanaan, perusahaan akan melakukan identifikasi yang mencakup identifikasi aspek lingkungan terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi, identifikasi dan akses persyaratan peraturan, penetapan tujuan dan sasaran terdokumentasi serta konsisten dalam menerapkan kebijakan, pembuatan program demi mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, termasuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab selama periode tersebut. Tiga, implementasi dan operasi. Apa yang harus diimplementasikan dan apa yang harus dioperasi? Kedua prinsip ini mencakup pendefinisian, dokumentasi, komunikasi dan tanggung jawab, pelatihan yang memadai, penjaminan komunikasi internal dan eksternal secara efektif, pendokumentasian tertulis terhadap sistem manajemen lingkungan dan prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian terhadap operasi yang terdokumentasi, dan prosedur tindakan darurat terdokumentasi. 4. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Dalam ISO, kita mengenal sebutan corrective action atau tindakan perbaikan. Begitu pula di prinsip keempat ini yang merujuk pada prosedur secara teratur untuk memantau dan mengukur karakteristik utama dari kegiatan dan operasi, termasuk prosedur dalam penanganan situasi ketidaksesuaian, prosedur pemeliharaan catatan yang spesifik, serta prosedur audit kinerja sistem manajemen lingkungan. 5. Tinjauan ulang manajemen. Ketika Anda mengadopsi ISO 14001-2015, maka Anda juga harus siap berkomitmen untuk melakukan pengkajian dan peninjauan ulang secara berkala dari penerapan sistem ini. Apakah dalam melakukan manajemen dampak lingkungan sudah sesuai? Sudah cukup efektifkah dalam menghadapi risiko dan perubahan yang terjadi? Enam, perubahan berkelanjutan. Jika kita berbicara soal ISO, elemen improvement sepertinya tidak bisa dilewatkan begitu saja. Di dalam prinsip ISO 14001-2015 yang keenam ini, menekankan pada improvement di mana perusahaan atau organisasi dapat terus melakukan perbaikan dan perubahan berkelanjutan agar risiko-risiko baru yang muncul dapat terminimalisir. Itulah pengenalan dasar ISO 14001-2015, Sistem Manajemen Lingkungan beserta 6 prinsipnya. Kenali lebih dalam dan terapkan langsung di perusahaan atau organisasi Anda melalui training ISO 14001-2015 Awareness dan Internal Audit bersama Premises Consulting. Cukup masuk ke website www.trainingcenter.events atau WhatsApp ke nomor berikut untuk cari tahu jadwal training terdekatnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga video ini jika Anda rasa informasinya bermanfaat. Dan kalau Anda punya pertanyaan lain atau mau request topik tertentu, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!